Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Febrian dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan pasar uang dan pasar modal dalam materi kegiatan dan kebijakan di pasar uang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbar Febrian dengan saya sendiri, yaitu NPM-nya 22001081389. Berikutnya ada Hubal Iqmal Syah dengan NPM 22001081283, dan ada Ahmad Sohibul Rizki Al-Jafari, ada Abdullah Azharuddin Nurashid, dan yang terakhir ada Muhammad Arif Yusuf. Masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan hal-hal tentang pengertian dan kegiatan pasar uang. Yang kedua, perbedaan pasar uang dengan pasar modal dan falas. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen pasar uang. Yang keempat, kebijakan di pasar uang. Dan yang terakhir, kelima adalah pihak-pihak yang terlibat di pasar uang. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan kegiatan pasar uang. Pengertian pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana. Maksudnya, pihak yang surplus dana melakukan investasi kepada pihak yang mengalami defisit dana atau kekurangan dana, di mana investasi ini hanya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang berikutnya, pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pihak yang mendapatkan manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana. Sedangkan bagi pihak yang berkelebihan dana, mendapat manfaat juga, namun tidak sebanyak yang kekurangan dana. Yang berkelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial. Setelah membahas tadi pengertian tentang pasar uang, berikutnya saya akan membahas tentang perbedaan pasar uang, pasar modal, dan pasar falas atau valuta asing. Di slide ini terdapat perbedaan pasar uang dan pasar modal. Saya akan menjelaskan ini dahulu. Pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya antara pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana dalam jangka panjang. Di sini terlihat jelas dengan perbedaan pasar uang seperti yang saya jelaskan di slide pengertian yang awal tadi. Dana jangka panjang tersebut adalah obligasi, saham, surat berharga lainnya. Sedangkan pasar uang dan pasar modal adalah suatu wadah bertemunya para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana terjadi permintaan dan penawaran. Dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun. Di sini terdapat tabel perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Di perihal pertama ada instrumen. Di instrumen, pasar uang berjangka waktu hanya kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar modal berjangka waktu panjang, artinya lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah perihal dalam bentuk pasar. Di pasar uang, bentuk pasarnya adalah abstrak, berbeda dengan pasar modal yang berbentuk bursa efek. Abstrak artinya pasar uang tidak bersifat tidak ada tempat khusus, seperti banyak pasar modal yang akan diwadai bursa efek, atau jika di Indonesia adalah BII, Bursa Efek Indonesia. Yang perihal ketiga adalah tentang tujuan, di mana pasar uang berfokus untuk tujuan investasi
dan ekspansi usaha. Sedangkan pasar modal untuk keuntungan dan penugasan perusahaan, penguasaan perusahaan. Maksudnya apa? Diinvestasi dan keuntungan ini untuk pihak yang berkelebihan dana. Investasi untuk pasar uang jangka pendek sehingga akan mendapatkan uang dalam kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk tadi yang memiliki kelebihan dana dalam pasar modal akan mendapatkan keuntungan karena setiap tahun akan ada pembagian seperti dividen, sehingga pihak yang kelebihan dana mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sedangkan untuk pihak yang kekurangan dana, dalam pasar uang ada ekspansi usaha. Mereka membutuhkan dana untuk memperluas usaha mereka. Sedangkan dalam pasar modal, penguasaan perusahaan maksudnya ini untuk pihak yang pertama atau yang kelebihan dana, di mana jika dia membeli di pasar modal dalam bentuk saham terutama, mereka akan mendapatkan atau menjadi bukti salah satu pemilik perusahaan. Walaupun untuk menguasai sebuah perusahaan tentu harus memiliki saham di atas 50% atau lebih banyak daripada orang pemegang saham yang lainnya. Itulah perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang berikutnya adalah perbedaan pasar uang dan pasar valuta asing. Sebelum masuk ke perbedaan, saya akan menjelaskan sedikit. Valuta asing yang sering disebut juga falas merupakan mata uang yang dapat dengan mudah digunakan dan diterima dunia perdagangan secara internasional. Untuk transaksi dalam negeri, mata uang asing ini tidak dapat berlaku sebagai alat transaksi yang sah. Tetapi bila digunakan untuk transaksi dan keuangan di internasional, itu bisa. Dolar Amerika atau US dollar merupakan valuta asing yang paling sering digunakan secara internasional saat ini dan salah satu bentuk devisa termasuk valuta asing juga. Masuk ke perbedaannya, dalam valuta asing atau foreign exchange yang diperjualbelikan merupakan mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Di dalam foreign exchange atau forex, mata uang yang satu disandingkan dengan mata uang lainnya. Sebagai contoh, seperti mata uang Indonesia dengan mata uang Singapura. Nah, selisih dari mata uang itulah yang akan naik turun. Bila Anda membeli dalam keadaan turun, lalu menjualnya dalam keadaan naik, maka Anda akan dapat untung. Berbeda dengan pasar uang yang diperjualbelikan merupakan surat berharga atau efek untuk jangka panjang, tapi tidak lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan pasar modal. Dengan menjual surat berharga tersebut, perusahaan yang menjual efek akan mendapatkan dana segar. Dana untuk yang pengertian tadi. Selanjutnya, slide 9, jenis-jenis instrumen pasar uang akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubalik Malsa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis-jenis instrumen pasar uang. Kupon bearing, instrumen interest bearing. Semua instrumen pasar uang dalam model ini dikaitkan dengan pembayaran suku bunga. Money market deposit, non-negotiable instrument. Certificate of deposit, negotiable instrument. Repo cash argument repo. Money market deposit. Pada money market deposit dikenal 2 jenis instrumen yang tersedia pada pasar uang antar bank. Fixed deposit, notice atau call deposit. Sertifikat deposit adalah negotiable receipt for fund yang didepositkan pada suatu bank atau institusi keuangan lainnya, jangka waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu yang diterima di muka.
Repo, suatu perjanjian antara dua pihak yang salah satu pihak setuju untuk menjual instrumen pasar uang tersebut dan sekaligus setuju untuk membeli pada tanggal dan harga tertentu. Instrumen yang diperjualbelikan seperti ini biasanya instrumen yang digunakan bank sentral untuk kebijakan moneter. Diskon instrumen. Instrumen pasar uang dengan metode ini sama dengan bunga dibayar di muka, yaitu selisih dari harga instrumen pada waktu membeli dikurangi dengan nilai pada saat jatuh tempo. Treasury bill, bill of exchange, banker absent, commercial paper, derivative bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari turunan nilai aset yang menjadi dasarnya. Forward rate agreement, interest rate future, interest rate swap. Kebijakan di pasar uang. Bank Indonesia terus mempercepat program pengembangan pasar uang untuk menjawab tuntunan global, tantangan peningkatan tren digitalisasi, transaksi, dan inovasi keuangan yang terus berkembang. Untuk membangun pasar uang yang modern dan maju, kebijakan bank sentral diarahkan pada 3 hal, yaitu mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Doni Huta Barat mengatakan ketiga kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian makroekonomi, yaitu menjaga stabilitas harga yang dicerminkan dari tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pihak-pihak yang terlibat di pasar uang. Pelaku pasar keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal maupun pihak-pihak yang menanamkan dana atau investasi dalam pasar uang. Bank sentral, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, lembaga dan pensiun, perusahaan asuransi, perantara pedagang efek, serta lembaga keuangan lainnya, individu masyarakat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.